pagi, siang, dan sore bagi rekan-rekan semua dimanapun kalian berada. Saya harap rekan-rekan semua dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, nama saya Anggreni Lydia yang akan menjadi moderator pada podcast hari ini, yang akan membahas mengenai strategi politik dari masing-masing paslon dalam Pilpres 2024 dan dampaknya bagi masyarakat. Sebelum kita melanjutkan ke acara podcast intinya, di sini saya bersama dengan narasumber-narasumber yang ada. Dan salah satu narasumber kita yang berhalangan untuk hadir, saya persilakan untuk narasumber memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Perkenalkan, nama saya Sela Wuladari. Sebelumnya saya minta maaf, saya tidak bisa hadir secara langsung di acara podcast ini, dikarenakan ada beberapa hal yang membuat saya tidak bisa hadir secara langsung seperti teman-teman yang lainnya. Halo, saya Winda Nopilasari. Halo, saya Indriani. Halo, saya Selin Putri Permatasari. Halo, saya Mariani Angelina. Baik, pada pemilihan presiden pada tahun ini dijalankan dengan penuh semangat dan antusias dari para masyarakat ya teman-teman ya, untuk memilih calon presiden dan wakil presiden untuk negara Indonesia. Di mana pemilihan presiden ini ternyata sudah berlalu 2 bulan yang lalu. Tidak kerasa ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu saya ingin menanyakan bagaimana pandangan rekan-rekan mengenai strategi yang digunakan oleh para paslon dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat yang ada. Dan mungkin kita bisa mulai berurutan ya dari paslon yang ada. Untuk paslon pertama saya persilakan bagi Saya akan membahas strategi dari paslon 1. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Di sini saya akan membahas tentang strategi politik dari paslon 1 yang membahas tentang pembangunan kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan, dan saling memajukan. Menurut jurnal yang saya baca, membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan, dan saling memajukan ini sangat membutuhkan perencanaan yang matang dan kerjasama dari semua pihak agar perencanaan ini dapat berjalan dengan lancar. Dan diperlukan strategi seperti partisipasi masyarakat, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan sosial, dan melakukan kerjasama yang baik. Dari beberapa strategi ini bisa kita ketahui, terutama di strategi perencanaan. Strategi perencanaan ini pembangunan kota dan desa dengan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, prioritas infrastruktur yang mendukung kualitas hidup seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi, dan juga masih banyak fasilitas lainnya. Selanjutnya, partisipasi yang kedua yang perlu kita ketahui seperti partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Ini akan memastikan bahwa pengembangan berbasis kawasan pencairan kebutuhan dan harapan masyarakat. Selanjutnya, saya juga akan membahas pembangunan berkelanjutan. Di sini pembangunan berkelanjutan ini memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan cara yang berkelanjutan. Ini berarti mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari proyek. Selanjutnya, keadilan sosial. Keadilan sosial ini dapat kita ketahui, kita dapat memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan oleh semua anggota masyarakat. Ini bisa dilakukan dengan memastikan akses yang sama ke fasilitas dan layanan serta mempromosikan kesetaraan infrastruktur. Kemudian kerjasama. Seperti yang kita ketahui, kerjasama ini sangat penting. Sektor swasta dan masyarakat adalah kunci untuk mencapai tujuan ini. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan kota dan desa yang manusiawi, berkeadilan, dan saling memajukan. Mungkin dari beberapa strategi ini hanya itu yang
bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Winda. Baik, apakah ada tambahan untuk paslon nomor 1? Saya persilakan. Baik. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Baik, di sini saya akan bahas mengenai strategi politik paslon 01 yang membahas tentang pentingnya kewarganegaraan ekologis bagi warga negara muda. Sebagai warga negara muda, kita adalah generasi penerus pembangunan dan penjaga lingkungan. Penting banget nih untuk mempersiapkan diri kita sejak dini menghadapi tantangan degradasi lingkungan yang mungkin terjadi di masa depan, terutama dengan pesatnya pembangunan yang terjadi saat ini. Nah, untuk memperkuat kesadaran peduli lingkungan pada diri kita perlu kerjasama dari semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, sampai keluarga. Gerakan kewarganegaraan ekologis ini sangat penting karena kita semua punya kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungan. Warga negara muda seperti kita ini bisa ikut serta dalam gerakan ini dengan berbagai cara, mulai dari hal-hal sederhana seperti mengurangi penggunaan kantong plastik, membawa botol air minum sendiri saat berpergian, sampai memastikan barang yang kita beli ramah lingkungan. Dengan tindakan-tindakan sederhana ini, kita bisa memberikan dampak positif yang besar bagi lingkungan. Siapa tahu, generasi di masa depan juga bisa menikmati lingkungan yang indah berkat usaha kita sekarang. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Eni. Apakah ada tambahan untuk paslon nomor 1? Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Baik, kalau begitu saya akan melanjutkan ke paslon nomor 2. Saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan strategi paslon nomor 2. Mereka menamakan strategi ini strategi transformasi bangsa. Jadi strategi tersebut pun memiliki tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan terutama memperbaiki kualitas hidup masyarakat Indonesia. Mereka mempunyai strategi ini mereka mempunyai strategi ini dengan membuat program makan siang gratis, khususnya untuk para anak-anak dan termasuk anak-anak dalam kandungan. Jadi nggak hanya anak-anak saja, tapi juga ibu hamil. Dengan strategi tersebut memiliki dampak bagi masyarakat, yaitu yang pertama dapat mengatasi angka kematian ibu hamil, kemudian mengatasi angka anak yang kekurangan gizi, menumbuhkan pertumbuhan ekonomi walaupun nggak banyak, 1,5% sampai 2% gitu. Dan juga strategi ini juga berdampak baik bagi khususnya para petani dan nelayan. Jadi dengan demikian paslon nomor 2 ini dapat mengatasi masalah-masalah fundamental dalam memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia menuju pada menghilangkan angka kemiskinan bagi masyarakat Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari video yang saya tonton. Oke, baik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Sally. Apakah ada penambahan lainnya untuk paslon nomor 2? Mungkin hanya itu saja. Baik, kita akan melanjutkan ke paslon ketiga. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di paslon 3 ini saya akan membahas tentang mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia yang baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri, bebas aktif, dan memperkuat pertahanan negara. Nah, di Indonesia ini kan menjadi salah satu pelopor pembentukan proses gerakan melalui non-blok kelompok ini dilandaskan pada sebuah prinsip. Dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia tentunya tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, di situ kan ada terdapat pada alinea pertama, yaitu sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Selain itu juga Indonesia kan memiliki prinsip yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Pada prinsip yang inilah menjadi salah satu penggerak membahas tentang mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia yang baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri, bebas aktif, dan memperkuat pertahanan negara. Nah, di Indonesia ini kan menjadi salah satu pelopor pembentukan proses gerakan melalui non-blok kelompok ini dilandaskan pada sebuah prinsip. Dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia tentunya tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah,
Di situ kan ada terdapat pada alinea pertama, yaitu sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Selain itu juga Indonesia kan memiliki prinsip yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Pada prinsip yang inilah menjadi salah satu penggerak dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Oleh karena itu Indonesia mendukung terbentuknya GNB. Politik luar negeri bebas aktif itu memiliki strategi. Nah, dia juga mencocokkan kebijakannya dengan teori yang mendasari politik luar negeri itu, yaitu oleh perspektif realisme, idealisme, ada juga konstruktivisme yang lalu dianalisis melalui konsep middle power. Baiklah, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih saudari Indri. Sebelum itu saya kembalikan kepada salah satu rekan kita yang tidak bersama kita pada hari ini, yaitu saudari Sela. Saya persilakan. Seperti yang telah kita ketahui, salah satu misi dari Paslon 2 yaitu memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pemberantasan korupsi dan narkoba. Dari beberapa sumber yang telah saya baca, ada beberapa strategi untuk memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Salah satunya yang pertama adalah penguatan integritas dan etika penyelenggaraan negara. Perlu kita sadari bahwa lunturnya integritas dan etika penyelenggaraan negara ini salah satu penyebab utamanya adalah dari maraknya korupsi. Penguatan integritas dan etika aparatur negara ini dilakukan melalui transportasi nilai-nilai agama, budaya, Pancasila, dan mempercepat reformasi birokrasi dan penegakan supremasi hukum. Dan yang kedua adalah penguatan kelembagaan penegak hukum. Penguatan kelembagaan penegak hukum ini adalah salah satu proses penting untuk memastikan berfungsinya sistem peradilan secara efisien dan adil. Lembaga penegak hukum ini adalah lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan hukum termasuk polisi, pengadilan, dan lembaga penegak hukum lainnya. Dan yang ketiga adalah optimalisasi program keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi ini merupakan hak masyarakat untuk tahu yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Salah satu informasi yang penting atau yang penting untuk dibuka adalah mengenai perencanaan dan realisasi anggaran. Dan yang keempat adalah pembinaan dalam pencegahan narkoba. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba ini merupakan salah satu langkah yang bagus karena dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan pola hidup lingkungan membuat suatu kegiatan yang positif terutama bagi remaja. Dan yang kelima adalah represif. Represif adalah penindakan yang dilakukan dengan cara melakukan penangkapan terhadap para pengguna dan pengedar narkoba. Penangkapan ini tidak hanya dilakukan untuk warga negara Indonesia saja, namun juga terhadap warga negara asing bagi mereka yang terlibat. Seperti yang telah kita ketahui, salah satu misi dari Paslon 3 yaitu mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan dan keamanan yang profesional. Dari beberapa sumber yang telah saya baca, ada beberapa strategi untuk mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan dan keamanan yang profesional adalah sebagai berikut. Salah satunya yang pertama adalah menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan pertumbuhan sejati kelompok kolektif masyarakat lapis bawah untuk mengorganisasikan dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka. Dan yang kedua adalah cita-cita bangsa. Cita-cita bangsa adalah masyarakat adil dan makmur. Harus dipadu dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yaitu yang berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Dan yang ketiga adalah mempersatukan seluruh bangsa. Mempersatukan seluruh bangsa ini adalah
meletakkan kekuasaan di bawah rakyat, dan membangun keadilan sosial. Dan yang keempat adalah menciptakan sistem hukum yang berisi peraturan yang mengikat semua pihak dan menterinya tidak boleh berubah-ubah sesuai keinginan yang bersifat arbiter pemerintah. Dan yang kelima adalah menjadi proses legislasi sebagai proses publik untuk menghindari penerimaan semua masyarakat terhadap hukum. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di ujung podcast kita pada hari ini nih teman-teman. Sangat cepat ya berlalunya, tidak terasa. Nah, pada hari ini kita membahas mengenai pengaruh strategi politik dari masing-masing paslon dalam Pilpres 2024 dan dampaknya bagi masyarakat yang ada. Yang mana kita dapat menyimpulkan ya teman-teman, dari visi misi paslon nomor 1, 2, dan 3 itu sangat berbeda. Tetapi tujuannya hanya satu, yaitu memajukan dan mengusahakan yang terbaik untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan saya rasa kami akan pamit undur diri untuk sekarang. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih.